haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita agungkan terlebih dahulu dengan pujian pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati di atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus, Dia harapan, pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati di atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus, Dia harapanku, Yesus harapan jiwaku.
Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati di atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapan. Pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati di atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapan. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapan. Dia pohon selamat, Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Dia pohon selamat, Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Puji Tuhan, waktu kami serahkan ke hamba-Nya. Ya, ibu-ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan syukur oleh karena kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa hanya Engkau pengharapan kami di dalam kehidupan ini. Hanya Engkau yang boleh menjadi sandaran bagi setiap kami di tengah-tengah berbagai hal yang kami alami, yang kami jalani, yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau anugerahkan bagi kami sampai hari ini. Kami sudah memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyukakan hati Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada petang hari ini boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan,
Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini saya mengajak kita membuka satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana ia menjadi imam Tuhan. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu di bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia,
pastilah kita menghadapi yang namanya fase, ya, berbagai fase kehidupan di dalam hidup ini. Pasti setiap orang mengalami yang namanya sakit hati, dikecewakan, dilukai, disakiti. Banyak namanya ya ibu-ibu ya, sejenisnya gitu. Atau ada di antara kita yang tidak pernah mengalami hal yang demikian. Pasti setiap kita mengalami berbagai fase di dalam kehidupan ini. Entah mungkin hari ini kita menghadapi yang namanya sukacita, kita menghadapi yang namanya kebahagiaan. Tetapi sebelumnya mungkin kita mengalami apa yang namanya dikecewakan, disakiti, dilukai. Itu adalah fase-fase daripada kehidupan manusia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini bagaimana yang namanya seorang Hana, ya ini namanya dituliskan gitu ya ibu-ibu ya. Hana dikatakan menghadapi sebuah pergumulan yang begitu berat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pergumulan yang dia hadapi bukan pergumulan biasa saja gitu ya. Begitu beratnya pergumulan yang dia hadapi, karena apa? Dikatakan dia adalah istri pertama dan dia memiliki yang namanya suaminya memiliki istri yang lainnya. Satu laki-laki, dua perempuan. Itu bukan sesuatu hal yang mudah ibu-ibu. Banyak orang ya di luar kekristenan mereka berkata, saya bisa adil kok. Siapa yang bilang ibu-ibu ya? Di dalam realitanya manusia itu tidak bisa adil. Pasti ada salah satu yang lebih diperhatikan. Kalau kita boleh melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel ya. Dikatakan Hana itu hidup pada zaman Israel mengalami kesuaman rohani. Karena apa ibu-ibu? Pada awalnya Tuhan sudah menetapkan lembaga pernikahan itu satu laki-laki dan satu perempuan. Ya. Tidak ada satu laki-laki dan beberapa perempuan, tidak ada. Tuhan menetapkan lembaga pernikahan itu pada awalnya satu laki-laki dan satu perempuan. Seumur hidup loh ibu-ibu, sampai mati, sampai maut memisahkan. Tetapi inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Pada zaman itu mengalami yang namanya kesuaman rohani. Mereka sudah tidak lagi hidup di dalam bergaul, bersekutu dengan Tuhan. Mereka seakan-akan berjalan menurut apa yang mereka inginkan. Saya mau melakukan ini menurut pandangan saya, ya saya lakukan. Walaupun itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana pada masa itu Hana hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang sudah tidak lagi mempedulikan Tuhan. Mereka berbuat apa yang namanya semau diri saya sendiri, berbuat sesuka hatinya. Bahkan dikatakan tokoh-tokoh yang menjadi tokoh pada waktu itu ya, mereka tidak bisa diteladani. Namun ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh belajar beberapa hal di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini.
Bagaimana Hana itu hidupnya tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada di sekitarnya. Ibu-ibu kalau melihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-18 di dalam bagian yang kita baca ini, ada beberapa kata yang sering diulang, ya. Dikatakan apa? Disakiti, Tuhan menutup kandungannya, gitu ya. Ibu-ibu, kita boleh melihat bagaimana di tengah-tengah situasi yang seperti demikian, Hana itu tidak menyerah. Dia tidak menyerah dengan segala keadaan yang terjadi, ibu-ibu. Coba kita memikirkan sejenak gitu ya ibu-ibu ya. Bagaimana dikatakan Hana tidak mempunyai anak, sedangkan Penina gitu ya, istri yang lain daripada Elkana itu memiliki anak. Pada masa itu ibu-ibu kalau ya seorang ya perempuan tidak memiliki anak atau mandul, dikatakan bahwa itu adalah hukuman Tuhan. Atas dirinya. Jadi betapa mengerikan ya ibu-ibu ya, dia tidak memiliki anak. Sebuah asumsi yang ada bahwa Tuhan itu menghukum dia karena dia tidak memiliki anak. Dan inilah yang terjadi, Penina itu sering menghina, mengejek. Waduh ibu-ibu, saya gak bisa membayangkan ya betapa sakitnya gitu ya. Betapa sakitnya menghadapi penghinaan, menghadapi ejekan. Bukan hal yang mudah untuk dia bisa jalani hari-harinya. Namun ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Hana di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, dia tidak menyerah. Ya, dia tidak menyerah. Dia terus berusaha untuk apa? Untuk dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, serta menantikan sampai Tuhan itu memberi dia pertolongan. Ibu-ibu, kadangkala di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita baru bergumul, kita baru berdoa, kita kadang baru bertekuk lutut dengan serius ketika apa ibu-ibu? Ketika baik-baik saja? Seringkali tidak. Ketika kita di tengah-tengah beban berat, kesulitan, pergumulan, kalau bisa lebih banyak waktu untuk apa? Untuk berdoa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang sering kali terjadi di dalam perjalanan iman kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan? Dikala situasi baik-baik saja gitu ya ibu-ibu ya, semua mungkin ya aman gitu ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada pergumulan. Mungkin kita berdoanya bagaimana ibu-ibu? Ya gak usah getu gitu ya. Gak usah, ya biasa saja. Ketika saya merenungkan bagian ini ibu-ibu, ini menjadi sebuah koreksi bagi kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menenangkan diri, berdiam diri, bersekutu dengan
Tuhan. Bukan dikala apa? Bukan dikala ada pergumulan datang, badai kehidupan gitu ya. Baru kita sekuat tenaga gitu ya, kita berdoa ini segala macam. Seharusnya kita menjaga gitu ya ibu-ibu ya. Menjaga. Dikala baik-baik saja pun persekutuan kita dengan Tuhan tetap berjalan dengan baik. Kehidupan doa kita tetap baik. Ibu-ibu yang mengikuti PA kemarin, saya berpikir ibu-ibu, iya ya. Sampai Tuhan Yesus katakan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Bayangkan ibu-ibu, hanya berjaga-jaga, hanya duduk, nggak usah berbuat apa-apa gitu. Nunggu. Kita aja loh ibu-ibu, kadang-kadang kita ketemu teman, video call, ngerumpi gitu ya ibu-ibu ya, bercerita. Ya apa gitu ya, nggak keluar rumah gitu. Ceritanya panjang gitu ya ibu-ibu ya. Kadang apa? Setengah jam, kadang 1 jam gitu ya. Ini saya memikirkan hal yang sama ibu-ibu. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Sejam loh ibu-ibu ya. Tetapi itulah kita manusia. Betapa lemahnya, betapa rapuhnya kita. Nungguin gitu ya 1 jam, nungguin berjaga-jaga. Itu loh yang Tuhan minta. Ketika kita melihat di dalam bagian ini, bagaimana Hana dikatakan dia tidak menyerah dengan keadaan yang mungkin tidak enak bagi dia ibu-ibu. Tidak menyenangkan. Mungkin kalau orang lain bisa-bisa ibu-ibu sudah menyerah ya. Hidup satu rumah gitu yang membayangkan demikian ibu-ibu. Setiap hari dihina, setiap hari diejek. Wah, mungkin 1 minggu, 2 minggu bisa tahan ibu-ibu ya. Tapi 1 tahun, wah ini yang perlu kita pertanyakan. Kalau kita dengar aja ibu-ibu, berita kalau kita melihat di internet, bagaimana ada beberapa keluarga hidup satu rumah aja bisa bertengkar kok. Tetapi kita boleh melihat di dalam hal ini, dia tidak mudah menyerah. Dengan berbagai situasi yang ada. Karena apa ibu-ibu? Dia memiliki satu pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Tuhan. Ia tahu bahwa tidak mungkin manusia gitu ya, manusia bisa memberikan pertolongan kepada dia. Dia hanya menunggu sampai Tuhan memberi pertolongan. Dia menunggu sampai Tuhan memberi jawaban di tengah-tengah segala pergumulannya. Ibu-ibu, menunggu jawaban Tuhan itu gak apa-apa kalau iya. Ya udah saya tunggu gitu ya. Kalau tidak, nah iya tidak, iya tunggu dan tidak. Waduh, iya ya wes adem hatinya. Tunggu ya enggak apa-apa karena ada kepastiannya gitu ya ibu-ibu. Kalau tidak, tetapi di dalam hal ini kita boleh melihat bagaimana Hana
memiliki satu tekad, memiliki satu komitmen untuk apa? Menunggu, menantikan pertolongan Tuhan bagi hidupnya. Dia tidak mempedulikan, ya walaupun ibu-ibu segala penghinaan yang dia alami, yang dia terima. Tetapi pengharapannya kepada Tuhan melebihi semua yang dia terima itu. Hal yang kedua yang kita boleh belajar pada malam hari ini, ya, bagaimana Hana tidak berputus asa di tengah-tengah segala pergumulannya. Dan yang kedua, dia setia berdoa. Setia berdoa. Kalau kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, ibu-ibu, bagaimana dikatakan bahwa Hana itu terus berdoa sebelum Tuhan menjawab segala pergumulannya. Dia terus berdoa dan berdoa. Makanya dikatakan mereka pergi ke rumah Tuhan gitu ya. Dari tahun ke tahun mereka pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Ibu-ibu, kita boleh melihat bagaimana dikatakan Elkana mempersembahkan korban. Dia memberikan kepada Penina, kepada anak-anaknya maupun kepada Hana. Kita boleh melihat di dalam bagian-bagian ini ibu-ibu bagaimana Hana itu terus berdoa kepada Tuhan. Sebelum Tuhan menjawab pergumulannya, sebelum Tuhan menjawab permohonannya, dia setia untuk berdoa. Lalu setelah Tuhan jawab pergumulannya, dia setia berdoa enggak ibu-ibu? Setia berdoa. Jadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita setia berdoa ketika ada pergumulan? Tentu tidak. Tidak ada pergumulan pun kita terus membangun sebuah hubungan, sebuah komunikasi. Makanya kalau dikatakan doa itu adalah nafas dari hidup orang-orang percaya. Doa sebuah komunikasi kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jadi mari kita mengoreksi diri kita masing-masing ibu-ibu. Apakah kita ini setia berdoa? Hana, dia bukan hanya setia sebelum Tuhan menjawab. Setelah Tuhan menjawab pergumulannya pun dia setia untuk berdoa. Yang sering kebalik di dalam kehidupan orang-orang Kristen adalah setelah Tuhan menjawab, ya sudah gitu ya, ya sudah mari gitu ya, wes selesai. Kita boleh belajar dari kehidupan Hana, bagaimana dia ini adalah orang yang setia berdoa. Bukan hanya ketika sebelum Tuhan menjawab pergumulannya, setelah Tuhan memberikan jawaban pun dia tetap setia. Seberapa banyak orang-orang Kristen yang punya kehidupan setia berdoa? Kadangkala ibu-ibu ketika ada doa pagi gitu ya, wah wes kerja rumah tangga ini itu segala macam, nanti aja gitu ya, biasa ibu-ibu nanti aja, sudah siang nanti aja, sudah malam capek,
akhirnya apa? Tuhan terima kasih gitu ya. Hari ini Tuhan sudah sertai. Padahal ibu-ibu, itu kehidupan persekutuan doa itu begitu penting. Kalau ibu-ibu melihat di dalam internet bagaimana di Korea Selatan gitu ya, mereka doa pagi ibu-ibu, bukan hanya dihitung jari, ratusan, ribuan orang ibu-ibu, doa pagi. Mereka sebelum memulai hari mereka ada persekutuan dengan Tuhan. Pastilah kita yang lebih mengerti jam yang mana kita bisa ada waktu luang, bisa persekutuan doa dengan Tuhan. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika Hana meminta kepada Tuhan, ya. Ketika Hana meminta kepada Tuhan, di dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Di dalam ayat yang ke-17, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ibu-ibu, kalau kita boleh memperhatikan di dalam bagian ini, bagaimana Hana, ya, dia berani meminta kepada Tuhan, Tuhan, berikan saya seorang anak laki-laki. Lalu dia juga berani untuk apa? Mengembalikannya kepada Tuhan. Dia meminta seorang anak. Ya, hanya satu-satunya loh ibu-ibu ya. Tidak ada yang lain gitu ya. Mungkin kalau 3, 4, 5 gitu ya masih. Tapi ini satu-satunya. Dia meminta kepada Tuhan. Dan dia memberikannya, dia mengembalikannya kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Anak satu-satunya yang Tuhan berikan bagi dia, ia persembahkan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Luar biasa ibu-ibu, bagaimana kehidupan ya, iman daripada Hana ini yang kita boleh belajar. Dia berani meminta kepada Tuhan, dan dia juga berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Anak satu-satunya dia persembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Mungkin bisa aja ya ibu-ibu ya, dia mangkir gitu ya, dia sudah terima, ya udah gitu ya, nggak usah kembalikan kepada Tuhan. Manusiawi sekali. Sama ketika ibu-ibu melihat di dalam bagian kitab yang lain ketika Tuhan meminta anak satu-satunya dari Abraham. Dia berikan untuk Tuhan. Ibu-ibu, di dalam bagian ini kalau kita boleh melihat bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita berdoa, ya, ketika Tuhan menjawab segala pergumulan kita belajar juga untuk apa? Untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Hana di dalam bagian ini,
Dia sudah Tuhan sudah menjawab pergumulannya, memberikan dia seorang anak. Dan dia persembahkan untuk melayani Tuhan. Mungkin di dalam setiap kehidupan kita, pergumulan yang kita hadapi tidak sama. Kesulitan yang kita hadapi tidak sama. Ketika Tuhan menjawab pergumulan kita, ingat bahwa kemurahan Tuhan semata bagi setiap kita. Ketika Tuhan menjawab pergumulan kita, jangan kita menjadi sombong. Wah, sudah, saya terlepas dari pergumulan saya. Tidak. Tetapi kita boleh mempertanyakan kepada diri kita masing-masing. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Supaya apa? Kehidupan saya semakin lebih baik lagi. Kita boleh pertanyakan kepada diri kita, hati kita masing-masing. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Supaya apa? Supaya kehidupanku boleh memuliakan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh meminta Tuhan di dalam kehidupan ini supaya apa? Supaya kehidupan kita semakin lebih baik dari sehari ke sehari. Kita terus minta supaya Tuhan memampukan kita, hidup kita lebih baik dari hari kemarin. Hari ini hidup kita lebih baik, hidup kita lebih menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan belum menjawab segala pergumulan kita, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan pergumulan kita. Tidak. Tetapi ada saatnya Tuhan memberikan jawaban yang terbaik bagi setiap kita. Kadangkala kita ini kesusuai gitu ya ibu-ibu ya. Pengennya cepat, pengennya instan. Kayak mie instan gitu ya, cepat jadi. Enggak. Lewat proses yang demikian Tuhan membentuk kita, melatih kita. Melatih apa ibu-ibu? Terutama melatih kesabaran kita. Untuk apa? Terus bergantung kepada Tuhan. Terus bergantung kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita diingatkan ya, bagaimana iman kita itu harus terus mengalami pertumbuhan di tengah-tengah segala pergumulan. Bukan iman kita itu semakin kendor, semakin layu gitu ya. Tidak. Terus apa? Kita harus setia berdoa. Setia untuk bersekutu kepada Tuhan. Kenapa? Doa merupakan nafas daripada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati kita ibu-ibu di tengah-tengah segala hal yang mungkin kita alami di dalam kehidupan ini. Iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun kita menghadapi proses, ya proses itu pasti ada. Tetapi proses itu semakin membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Ibu-ibu, beberapa pengumuman besok Minggu. Ibadah kita di tempat ini dimulai jam 9 pagi. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto dan disertai dengan perjamuan kudus. Ya, ibu-ibu minggu kedua ada perjamuan kudus. Dan ibu-ibu atau jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan bisa mentransfer melalui Bank BCA, Bank CIMB Niaga,
dan GoPay melalui atas nama Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Ibu-ibu yang hadir di tempat ini, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam doa.